Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Worship you in this place, oh God. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
your presence in this place, oh God. Please, ya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kalau mertuamu jahat, saya mau kasih tahu, jangan balas jahat, jangan diracunin, sayangin, berkatin, berbuat baiklah kepada musuhmu. Itu sesuai firman Tuhan nggak? Kasihi musuhmu, berkati musuhmu, kata Yesus. Udah percaya omongan Yesus paling mujarab. Baikin terus sampai dia bohwat, gak tahu lagi mau bikin jahat apa. Sungkan sama teman, keluarga jadi korban. Biasanya kita lebih royal sama teman,
Cia terus bayarin temen makan mulu. Tapi di rumah sama istri pelit, sama orang tua pelit, sama pembantu pelit. Tapi di luar dermawan sekali. Sungkan sama teman, pulang kerja nggak langsung pulang ke rumah. Bro, masih pagi udah pulang, takut bini loh. Nongkrong, minum dulu, makan dulu. Padahal istri di rumah nungguin. Udah siapin makan, nggak dimakan. Anak udah nungguin. Hari ini saya akan bicara firman Tuhan dalam judul jerat sungkan. Hesitation. Jerat sungkan. Bulan ini Gereja Impact Community Indonesia mengangkat tema tentang healthy dalam berbagai angle. Nah, saya ingin mengangkat tentang hubungan yang sehat. Saya akan bahas ini berseri tentang hubungan yang sehat, tapi minggu ini saya ingin bahas tentang sungkan. Sungkan adalah penyakit yang orang Indonesia khususnya punya, ya. Ada baiknya, tapi ini juga bisa jadi masalah di dalam hubungan. Amsal 29 ayat 25 firman Tuhan berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ketika kita mulai sungkan sama orang, takut sama orang, ada jerat kata firman Tuhan. Apa jeratnya? Saya akan bahas 3 hal pagi hari ini. Yang pertama, sungkan sama teman, kita melukai hati Tuhan. Hesitation traps people into making bad choices. Karena sungkan kita jadi bikin keputusan yang salah. Yakobus 4:4 berkata gini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat ini bukannya mengajar kita supaya kita benci sama orang dunia, no. Tapi ayat ini bicara soal perbedaan nilai hidup, perbedaan cara hidup, sudut pandang dunia yang kita harus akui selalu berlawanan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan kerajaan Allah. Saya akan kasih contoh. Ketika kita sungkan sama teman, kita diajak ngumpul-ngumpul, kita diajak minum-minum, mabuk-mabukan. Kita mulai ikut karena awalnya sungkan, ya udahlah ikut aja. Lalu kemudian kita mulai diajak ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang ngomongnya nggak karuan, ngomong kotor terus. Karena sungkan ya kita ikut aja. Dan apalagi banyak hal yang kita lakukan karena sungkan sama orang. Padahal kita tahu itu gak berkenan sama Tuhan. Diajak join bisnis yang gak halal, kita ikut aja. Demi cuan katanya. Banyak hal. Orang itu kalau sungkan sampai mengorbankan nilai kebenaran. Contoh. Prinsip dunia itu bilang, pesta pora it's okay. Mabuk it's okay. Punya kepentingan di dunia selama kita masih hidup di dunia wajar aja. Tapi Lukas 21 ayat 34 Yesus bilang begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita memang hidup di dunia, tapi kita nggak boleh ngikutin cara hidup dunia. Satu kali saya pulang dari Australia berlibur ke Indonesia, saya diajak ke gereja, ke salah satu gereja, saya tidak sebut ya. Pulang gereja itu kami makan siang di Shangri-La. Kemudian Anda tahu di Shangri-La itu ada cafe, music cafe ya di bawah itu. Mulailah hamba Tuhan dan teman-teman pelayan Tuhan ini duduk. Udah mulai buka botol bir, ya sip bir semua bir, ya bir minum. Kemudian mulai ada satu keluarin rokok. Saya diam aja. Loh Bu Heni menghakimi? Enggak. Saya diam aja. Saya ikut minum enggak? Enggak.
Saya cuma lihat gitu, saya sedih gitu. Kok sama kayak zaman gue belum bertobat dulu ya? Teman-teman gue kayak gini nih, bedanya waktu itu gue ikut ngebir. Ngerti ya maksud saya ya? Kadang-kadang sungkan sama teman bikin kita kembali lagi ke cara hidup yang lama gitu loh. Sungkan sama teman, ibu-ibu nganter anak sekolah, pulang diajak nongkrong di kafe, mulai ngomong ngalor ngidul, katanya arisan. Jujur ya, sampai hari ini ya, saya nggak pernah ngerti arisan tuh caranya gimana. Bingung saya, mendingan main investasi gitu loh. Nah, jangan investasi robot tapi ya. Kemudian saya mulai lihat, ini kok ngomongannya nggak bermutu, ngomongannya nggak bernilai. Jangan pernah habiskan waktumu duduk sama orang. Yang pertama, nggak nambah nilai buat kamu. Kedua, ngotorin telingamu. Ngomongin orang, jatoin orang, sirik sama orang, adu-adu pamer kekayaan. Saya paling gak suka duduk ngomongin begituan. Gak penting gitu loh. Saya langsung permisi. Nah, sejak anak saya kecil sampai sebesar ini, saya tidak pernah duduk sama orang tua, teman-teman anak-anak sekolah. So eksklusif lu? Enggak. Karena menurut saya ngomongannya gak bermutu. Ngapain buang waktu, mending gue kerja. Mikirin apa kayak buat Indonesia gitu loh. Gimana caranya gue bisa nolong anak lebih banyak lagi. Gimana caranya mengentaskan kemiskinan. Saya ngomong sama tim peduli sesama. Berhenti bagi-bagi sembako, berhenti bagi-bagi makanan. Mama gak mau lagi, cut. Saya ngomong sama anak-anak saya di asrama. Program peduli sesama ke depan harus mengentaskan kemiskinan. Pikirin apa yang kita mau lakukan supaya mereka tidak bergantung dari kita lagi. Pikirin bagaimana setelah masa pandemi dengan hashtag bangkit lagi kita bisa keluarin mereka dari kemiskinan selamanya. Apa artinya makanan satu kali? Daripada ngomongin, lu tahu nggak lakinya si itu udah kawin 3 kali. Emang gue pikirin laki gue bukan. Ya ampun, lu tahu nggak? Itu orang kalau ke gereja kayak malaikat, di rumah mah kayak setan katanya gitu. Sama pembantunya jahat katanya gitu. Oh pinter deh ngomongannya sorohani. Bu Heni, saya mau tanya, kalau orang pelayanan tapi di rumah jahat tuh kayak gimana ya? Saya bilang jangan menghakimi orang. Nah nggak demen mereka sama saya. Bodoh amat. Kita memang hidup di dunia, tapi kita nggak boleh ngikutin cara dunia. Prinsip firman Tuhan selalu berlawanan dengan prinsip dunia. Prinsip dunia bilang gini, kalau orang baik sama saya akan lebih baik sama dia. Tapi kalau dia jahat sama saya akan lebih jahat lagi sama dia. Pernah dengar itu? Angkat tangan. Ayah. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau mertuamu jahat, saya mau kasih tahu, jangan balas jahat, jangan diracunin. Sayangin, berkatin. Nih ya, ketika ada masalah di satu keluarga ya, misalnya kita diomongin terus, sometime ya, saya ngajarin gini. Berbuat baiklah kepada musuhmu. Itu sesuai firman Tuhan gak? Kasihi musuhmu, berkati musuhmu kata Yesus. Udah percaya omongan Yesus paling mujarab. Baik terus sampai dia bohwat gak tahu lagi mau bikin jahat apa. Beneran. Saya lihat ini kenapa sih udah gue baikin masih mulutnya jahat. Gue cari sumbernya. Karena firman Tuhan bilang gini. Usirlah si pencemooh, redalah pertengkaran. Saya coba cari, siapa nih biang kerok ini? Kenapa fitnah terus berjalan tiada henti bertahun-tahun? Saya mulai kasih duit. Saya kasih duit. Saban bulan, kasih duit. Yes, kasih duit. Apa yang terjadi? Musuh-musuh kecilnya diperdamaikan dengan kita. Cari biang keroknya, berkati dia, antek-anteknya damai sama kita. Benar, saya ngalamin. Saya nggak berani ngomong di sini apa itu ceritanya. Nanti buah si malakama. Tapi percayalah,
Tabur kebaikan buat orang yang jahat sama kita. Itu ajaran Yesus yang paling benar. Gak bakal salah. Orang sampai pusing mau jahatin kita apalagi. Bapak Ibu pikir saya gak tahu orang kanan kiri ada yang ngomongin kami. Ada yang jahatin kami. Tapi saya gak pernah bahas. Kata dunia gini, gamparin tuh mulutnya. Ngeri banget. Idenya bahaya. Makanya jangan bergaul sama orang yang kayak begitu. Idenya gak bagus. Samperin, omelin. Ributin aja, labrak aja. Tuh dia ngomongin lu di belakang. Rese tuh, gitu ya. Berapa kali saya dilaporin begitu-begitu. Tapi saya cuma lihat firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 bilang gini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kadang tuh ya saya tuh gak bisa munakan orangnya. Kalau saya gak suka kelihatan di muka saya. Saya gak bakal ngomong sama tuh orang. Diem biasanya. Gimana ya gitu untuk tidak mau labrak dia tapi hati saya tahu dia tidak baik gitu. Tapi berusaha saya tetap baik. Sulit loh. Anda bilang munafik Bu Heni. Enggak, gue lagi mau taat sama firman. Firman Tuhan sama prinsip dunia beda. Kita gak bisa pakai cara dunia main labrak aja. Saya mulai diajak Tuhan berpikir panjang. Apa untungnya kamu tegur dia? Nanti hubungan rusak. Belum lagi kamu dijelekin lebih parah. Hubungan yang rusak itu sulit dipulihkan. Udahlah, orang mau jahat sama kita, kita diam aja. Amin. Saya percaya Tuhan yang bela. Saya dapat ayat perjamuan kudus pagi ini, tadi ibadah pertama. Tuhan yang berperang ganti kamu. Kamu akan diam saja. Saya tutup mulut saya. Dijahatin, difitnah kanan kiri. Saya tutup mulut. Biarin. Tapi percayalah, Tuhan itu akan bela kita kalau kita taat sama firman-Nya. Jangan sungkan sama orang. Oh gitu ya? Dia ngomongin gua ya? Ya udah, gua labrak, lu bantuin gua ya? Gagal dong. Jangan gitu. Sebagai orang percaya, kita harus jadi teladan di tengah-tengah orang yang gak percaya. Bukan ngikutin cara hidup mereka. Jangan sungkan sama orang, malah kita yang jadi setan. Demi sungkan sama teman, kita malah melukai hati Tuhan. Mereka mabuk, kita ikut mabuk. Mereka dugem, kita ikut dugem. Mereka ngomong jorok, kita ikut ngomong jorok. Mereka pacaran gak kudus, kita ikutan juga. Harusnya gak usah bergaul sama orang-orang kayak gitu, kata firman Tuhan. Kita lebih baik kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Amen. 1 Korintus 5 ayat 11 bilang gini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Rasul Paulus tegas banget. Udah kalau kamu gak kuat, kamu mudah terpengaruh, jangan bergaul dengan mereka. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Yang kedua, sungkan kepada orang membuat kita melukai hati orang-orang yang kita sayang. 1 Timotius 5 ayat 8 berkata, jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Sungkan sama teman, keluarga jadi korban. Itu bukan bahasa baru. Biasanya kita lebih royal sama teman. Ciak terus bayarin teman makan mulu. Tapi di rumah sama istri pelit. Sama orang tua pelit. Sama pembantu pelit. Tapi di luar dermawan sekali. Sungkan membuat orang itu sulit berkata tidak. Apalagi sama orang luar. Kenapa? Karena kita selalu pengen tampak kelihatan hebat di luar. Padahal orang rumah yang paling tahu aslinya kita. Sungkan membuat orang itu gak bisa say no. Akhirnya kita terjebak dalam janji-janji yang terlanjur kita lepaskan. Akibatnya kita mengorbankan apa yang harusnya jadi prioritas dalam hidup kita. Coba cek WA Anda hari ini. Apakah Anda tergabung dalam banyak grup WA yang arahnya tidak sama dengan visi dan prioritas Anda? Coba kenapa bisa ada banyak grup WA? Ngana sungkan.
Sungkan Saya ada satu grup doang yang saya sungkan. Karena dia add saya gak enak left. Ternongol, ini Kristianus left. Satu doang, selebihnya gue left. Karena yang satu ini bersifat kebangsaan, ya udahlah, sesuai dengan tujuan hidup saya juga untuk jadi berkat bagi bangsa. Ya udah saya diam di situ. Selebihnya saya nggak ada grup WA. Coba cek, grupnya kebanyakan nggak? Nyambung nggak sama visi sama tujuan hidup dan prioritas hidupmu? Kalau nggak, tuh kan, sungkan kan? Cek waktu Anda. Waktu Anda itu habis mengerjakan dan bersama dengan orang-orang yang sevisi dan setujuan gak dengan Anda. Atau waktumu habis buang-buang percuma dan gak bangun apa-apa. Kayak saya dulu. Khotbah sana sini. Terus Tuhan tanya, Henny, apa yang kamu bangun? Nah loh, iya juga. Covid 3 tahun, say hello, tanya apa kabar aja gak ada. Itu orang yang kita gak perlu bersama mereka. Lihat orang-orang di lingkaran Anda. Apakah mereka orang-orang yang membangun bersama Anda? Kita kadang-kadang nggak ngerti prioritas. Giliran orang-orang yang membangun bersama kita nggak take care. Tapi kita nyenengin orang-orang, kita ajak makan orang-orang yang cuma sungkan, cuma kelihatan kita hebat aja. Padahal nih yang harus diurus nih, muka-muka yang harus diurus nih. Pak Jojo lihat dulu. Yang harus diurus tuh yang orang-orang yang tuh di tengah tuh. Udah diajak ke Israel dia. Ya, tuh yang di belakang kamera, yang foto saya. Tuh ya. Ayo tepuk tangan buat volunteer di Impact Community Indonesia yang hebat. Ya, aduh. Saya sekarang udah gak mau duduk-duduk makan-makan ngomong-ngomong gak jelas sama orang. Gua mau makan sama orang-orang yang membangun bersama-sama saya. Waktu saya terbatas. Ngapain sibuk ngerjain yang gak penting? Nih orang-orang yang dengan sukarela, sukacita melayani gak dibayar. Saya mau habisin waktu saya buat mereka. Mendingan traktir mereka makan. Amin. Sungkan itu membuat kita tidak tajam. Say yes to everyone. Apakah uang Anda habis untuk hal-hal yang tidak membangun tujuan hidup Anda? Sungkan sama teman. Pulang kerja gak langsung pulang ke rumah. Bro, masih pagi, udah pulang. Takut bini loh. Nongkrong, minum dulu, makan dulu. Padahal istri di rumah nungguin. Udah siapin makan, gak dimakan. Anak udah nungguin. Sungkan sama temen, diajak hangout sampai larut malam, gak kabarin istri. Keluar kota gak bawa pasangan. Berapa banyak saya lihat. Orang hangout sama temen, suaminya kemana? Istrinya kemana? Bingung kan? Sungkan itu membuat kita mengorbankan orang-orang yang kita sayang. Udah janji tiap Jumat malam quality time sama keluarga. Malah sibuk pelayanan, sibuk ketemu orang. Kok kenapa guys senggol-senggol? Jangan saling menuduh. Ya, Jumat malam udah janji waktu sama keluarga. Ya kan? Udah dong, harus komitmen dong Pak Jojo. Gak boleh terima panggilan pelayanan. Konseling juga dilarang. Soalnya punya papa sibuk, kasihan anak kalau gak punya waktu. Ini karena gereja sendiri terserah ya saya mau ngomong, betul gak? Kalian harus berdoa Pak Jojo tuh kasih saya waktu. Kenapa? Kalau rumah tangga kami runtuh, kalian mau jadi apa? Saya dan suami, bedanya apa? Dia sungkan tingkat tinggi. Kalau saya, enggak ada sungkan-sungkanan. Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Suka bilang suka, enggak bilang enggak suka. Enggak bagus. Bawel Judas kata orang. Sombong kata orang. Enggak bisa bergaul kata orang. Enggak punya diplomasi. Kalau ini orangnya baik sekali gitu. Biarin dah. Good cup, bad cup. Tapi saya mau real, gak mau rumah tangga saya berantakan. Dan kalian lihat kita pura-pura bahagia di Instagram gitu. Selfie dulu sayang, senyum gitu, ngapain? Jangan bagus-bagusin Instagram, sosial media. Kalau rumah tanggamu tuh gak bahagia sebenarnya. Palsu. Apaan tuh?
Lu nggak happy ya nggak happy, tapi nggak usah curhat di sosial media, apalagi sebarin foto suami marah-marah kemana-mana, jangan ya. Kalau marah kapan-kapan gue video nih. Tapi buat ingetin, ayo kalau marah gue sebar nih ya. Enggak boleh jahat sama suami ya. Kita bercanda, karena dia iseng banget, suka isengin saya, apalagi anaknya nggak ada di rumah, saya terus yang kena gitu. Tapi ini bener loh, satu tempo ya dalam pernikahan kami. Masalah ributnya kami itu cuma satu. Menurut saya suami saya nggak ngerti prioritas. Terlalu nyenengin jemaat, terlalu nyenengin orang banyak, mengecewakan saya terus gitu loh. Harusnya Jumat malam makan sama saya sama anak-anak, tapi anak-anak komsel minta Jumat malam juga komselnya. Sampai gue omelin tuh anak-anak komsel. Saya bilang ya, pilih tuh anak komsel apa gua? Gitu loh. Lah, pelayanan mulu kan gitu loh. Natal diundang orang suruh mimpin ke Israel. Nanti lebaran ke Israel. Nanti pelayanan kemana-kemana. Dan bini sama anak di rumah. Ya kan? Saya bilang rumah tangga kita gak boleh begini. Kamu gak boleh sungkan sama orang kaya. Kamu harus bilang sama mereka, Natal saya mau di rumah, titik. Ici jemaat harus marah sama gembala kalau dia kabur-kabur terus, oke? Harus bela mama ya. Haleluya. Saya bilang gini sama kita semua, sudah nikah tuh mesti ngerti prioritas. Saya gak mau punya jemaat yang pernikahannya gagal-gagal. Kalau berantem mulu, sini gue jitakin. Jangan sungkan sama teman, sungkan sama saudara, keluarga jadi sengsara. Saya terima konselingan, Ci ini suamiku bantu adiknya terus. Adiknya minta-minta duit terus, padahal kita sendiri kurang. Anak aja sekolah yang murah, kita makan ngirit. Tapi nih bantuin saudaranya mulu. Nih rumah tangga dengerin. Kebenaran firman Tuhan, Matius 19 ayat 5, Yesus bilang, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Prioritas dalam rumah tangga, dengerin, nomor 1 pasangan. Kedua anak-anak. Ketiga orang tua. Keempat seisi rumah. Kelima baru saudara. Karena firman Tuhan bilang kalau kita gak peduli sama seisi rumah, kita sama aja kayak orang murtad. Yang paling penting tuh pasangan dulu, bukan anak. Kadang-kadang udah nikah, ngorbanin pasangan demi orang tua. Salah. Saya nih punya anak, saya berani ngomong gini karena ini kebenaran. Kita harus hormat sama orang tua kita. Kita harus memelihara mereka di masa tua. Tapi kita gak boleh menyakiti pasangan kita. Makanya sebelum nikah itu harus terbuka. Nanti kita kalau udah nikah ngatur keuangan gimana ya? Saya perlu support orang tua saya, kamu perlu support orang tua kamu. Aturin baik-baik. Jangan udah nikah, lu bantu keluarga mulu lu, ribut-ribut, ngapain? Sepakati dulu. 1 Timotius 3 ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat 12, dia kan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Bisa ngurus rumah dulu baru ngurus orang. Boleh gak sih kita support orang tua kita support saudara kita? Kalau lebih silakan. Kalau sampai kurang, lu malah ngambil duit bini lo. Bocengli lo. Ada yang begitu. Dia anak laki-laki, dia mau support orang tuanya. Lah dia sendiri gak kerja. Jadi dia ngambilin gaji istrinya jerit dong. Bu, saya kan mesti sekolahin anak-anak. Bu, saya kan mesti bikin dapur tetap ngebul. Kadang orang tua juga gak pengertian gitu loh. Saya mau bukakan kebenaran. 2 Korintus 2 ayat 14b berkata begini. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Seringkali orang tua melihat anak itu investasi di masa tua.
Semua ini salah. Kita harus benahi pemikiran kita seperti firman Tuhan. Selama kita produktif, berinvestasilah supaya kita punya income pasif, kita punya asuransi, kita punya dana pensiun. Supaya waktu kita tua nggak nyusahin siapa-siapa, kecuali mereka mesti ngubur kita. Udah selesai. Kita sakit uang asuransi keluar, kita mau kubur beli juga uang kita udah siapin. Amit-amit saya, kalau sampai sakit gak bakal ada yang tahu aja. Saya gak mau sampai saya hidup jadi berkat, mati bikin orang sengsara. Gak mau. Kita harus hidup jadi berkat kan kata firman Tuhan. Jangan nyusahin orang. Tapi kalau anak-anak wajib memelihara orang tua mereka di masa tua. Saya setuju. Tetapi bukan untuk kemewahan. Tetapi untuk kebutuhan. Contoh, misalnya anaknya gak mampu. Mesti bayar kontrakan orang tua. Mesti support uang makan tiap bulan. Ya udah dong, orang tua tinggal di rumah anak aja. Kan tinggal ikut makan. Enggak, mama gak bisa gabung sama bini lu. Ya susah, gak ada pengertiannya. Kalau anak kita kaya, puji Tuhan. Bisa bawa kita ke Eropa, beliin tas mahal, bangunin rumah mewah, haleluya. Tetapi kalau gak bisa, kita sebagai orang tua juga gak bisa ngasih harta. Jangan jadi beban bikin anak-anak kita sengsara. Itu sih prinsip saya, kalau nanti anak-anak saya udah besar, saya gak mau bikin mereka susah. Kewajiban anak kepada orang tua adalah membalas budi orang tua, memelihara mereka di masa tua. Itu berarti apa? Jangan sampai mereka gak bisa makan. Jangan sampai gak bisa berobat. 1 Timotius 5 ayat 4 bilang gini. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Terjemahannya agak sedikit salah, harusnya berbalas budi orang tua dan grandparents, kakek nenek. Nah, artinya apa? Kalau kita mau jadi berkat, jangan sungkan sama orang sampai ngorbanin keluarga. Ayat 6-nya menarik, 1 Timotius 5 ayat 6 setelah ayat 4 tadi. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Artinya apa? Kalau udah janda, anak pelihara, jangan bikin anak sengsara. Maunya yang mewah. Bahkan ada orang tua ya, mamah yang komen di Instagram saya, anaknya masih setor gajinya ke dia loh. Karena dia yang udah sekolahin anaknya. Gak begitu, salah sekali. Suami istri harus sepakat, gak boleh bikin pasangan sengsara. Buat anak, istri gak cukup, kita mau sok pahlawan nolongin orang lain. Bukan pendapat saya, ini kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai karena sungkan sama saudara, sama orang tua, keluarga sendiri sengsara. Firman Tuhan jelas ini. Yang terakhir, sungkan membuat orang tidak tegas. Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Sahabat yang baik itu pasti tegur kita, bukan ngomongin kita. Orang yang benar-benar mengasihi kita, berani ngomong di depan kita apa adanya, bukan yang ngomongin kita di belakang. Teguran yang baik adalah didikan yang menyelamatkan. Jangan sungkan berkata tidak. Amsal 10:17 bilang, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jangan sampai karena sungkan kita melanggar aturan. Kita enggak taat sama hukum. Harus tegas berkata tidak kepada permintaan dan tawaran apapun yang menyalahi kebenaran dan firman Tuhan. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Kadang-kadang rasa sungkan itu membuat kita itu say yes to hal-hal yang sebenarnya kita gak boleh say yes gitu. Tapi karena sungkan, dia baik sama kita, dia udah pernah nolong kita, dia banyak nolong kita, sungkanlah. Biarpun itu melanggar aturan, orang karena sungkan mereka berani lakukan. Padahal harusnya kita gak boleh. Karena sungkan orang jadi gak tegas. Satu kali
ada seorang donatur Yayasan Tangan Pengharapan. Dia sesekali nyumbang ke yayasan. Dia minta kami dari yayasan mengeluarkan sepucuk surat yang menyatakan bahwa barang-barang di kontainer yang beliau kirim dari China ke Indonesia merupakan barang donasi buat Tangan Pengharapan. Padahal Anda tahu, pastinya bukan. Kontainer itu isinya tabung-tabung oksigen. Waktu COVID semua orang mau beli mahal, betul nggak? Susah lagi. Nah mereka kirim dari China. Supaya dirilis oleh Bea Cukai, butuh yayasan yang menerima donasinya. Dia nggak kena pajak dan dirilis barangnya. Dia suruh kami bikin surat itu. Sebelum mereka ada lagi company lain yang sudah menipu kami satu kali. Katanya mereka kirim APD dan masker, itu dia mau sumbangkan ke Tangan Pengharapan karena dia lihat kami bantu Indonesia, seluruh Indonesia dengan APD dan masker waktu itu. Katanya dia mau sumbang lewat kami, tapi dia akan sumbang juga lewat yayasan lain. Ya, apa salahnya kita bantu karena Indonesia sedang membutuhkan waktu itu. Kami keluarkan surat, kontainernya keluar. Yang dikirim ke kami sedikit sekali. Itu udah cukup jadi pelajaran buat saya. Orang bisa palsuin itu surat dengan ganti tanggalnya, fotokopi ganti tanggal. Tip-ek aja pakai itu, gampang kan? Nah yang kedua kali ini berat sekali. Dia beri iming-iming kepada yayasan kami kasih free tabung oksigen 2 deh. Tapi keluarin suratnya. Hanya karena kamu donatur saya mesti nurut kata kamu. Saya kasih tahu. Anda nabur buat Tangan Pengharapan. Anda nabur buat orang miskin. Firman Tuhan berkata, barang siapa menaruh belas kasihan pada orang lemah, memutangi Tuhan yang pasti akan membalasnya. Saya mau tanya, waktu Anda nolong orang miskin di Yayasan Tangan Pengharapan, yang berhutang sama Anda Tuhan atau saya? Tuhan. Tapi seringkali donatur bersikap seolah-olah saya yang hutang sama mereka. Jadi kalau mereka datang, saya harus servis mereka habis-habisan gitu. Saya heran gitu. Kenapa begitu? Harusnya, bukan ego. Orang-orang kaya tuh berterima kasih sama saya karena saya mau ngotorin kaki dan tangan saya untuk turun ke tempat-tempat orang miskin seperti itu. Harusnya thank you Bu Heni mau pergi ke sana dan tolong mereka gitu. Saya jujur kok running yayasan ini gak makan uang yayasan sama sekali. Mau diaudit datang aja, kita punya hasil audit opini. Jadi saya gak pernah sungkan sama orang kaya karena saya gak merasa saya utang sama mereka. Laporan kami jelas kok. Jadi waktu mereka datang dan minta surat itu, saya dengan tegas berkata, tidak bisa. Suami saya marah karena saya terlalu tegas. Saya bilang gak apa-apa. Lebih baik ibu nggak usah berdonasi lagi di Tangan Pengharapan. Kalau ibu suruh saya melanggar aturan pemerintah. Sungkan itu bikin kita nggak tegas. Tahu nggak akibatnya kalau saya sampai sungkan? Yayasan kita tuh diaudit. Kalau sampai ketahuan itu barang nggak pernah masuk ke yayasan dan tidak ada bukti penyaluran, siapa yang kena kira-kira? Saya dan suami saya. Yang dipenjara duluan siapa? Ketua yayasannya dan foundernya, pendirinya, pembina yayasannya. Kita berdua di penjara. Apa nggak konyol? Demi oksigen 2 tabung. Gue minta sama emak gue aja deh. Susah banget gitu kan. Sorry to say, it's not about pride. It's about doing right. Melakukan apa yang benar. Amen. Yuk, jangan sungkan sama orang. Lalu kita melukai hati Tuhan. Jangan sungkan sama teman, kita melukai hati orang-orang yang kita sayang. Jangan sampai sungkan, kita gak tegas dan melakukan kebenaran. Kita berdoa, Tuhan tolong kami. Supaya kami gak takut sama orang, gak sungkan sama orang. Tapi kami takut akan Tuhan. Berdoa supaya kami belajar ngerti prioritas. Mengerti kebenaran dan berani berkata tidak kepada tawaran-tawaran yang membuat kami melukai hati Tuhan. Yang membuat kami menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Dan membuat kami mengorbani keluarga yang harus jadi prioritas utama dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, kasih karuniamu dan hikmatmu memampukan kami. Demi nama Yesus, haleluya. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin.
Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua. Hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya nggak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita. Amin. Yang siap terima ledakan Tuhan katakan amin. Rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah yang paling meriah bagi Tuhan kita. Rohmu bekerja di dalam kami. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang and give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Memberikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan.
sekarang terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.